Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Surapati Arsyad. Di sini kami dari kelompok 3 Teknologi Keramik 01 untuk mempresentasikan mengenai materi kami. Ya, di sini ada partner saya, ada Ijabur Ramadana dan Kian Rafiullah. Boleh next. Oke, jadi di kelompok kami akan membahas mengenai komputer memory storage. Boleh next. Oke, berikut ini ada outline-nya. Dari kami membawa 9 bab, mulai dari fungsi, sifat penemuan, dan lain-lainnya. Boleh di next. Oke, yang pertama introduction. Jadi sebenarnya apa sih itu memory card storage pada komputer? Jadi komponen bentuk chip atau integrated circuit terdiri dari transistor, resistor, kapasitor, dan dioda. Nah, di sini kebagi lagi itu primary, secondary yang sering kita dengar istilahnya seperti RAM, HDD, SSD, dan ROM. Nah, ternyata semua material itu terbuat dari keramik, dan keramik ini berperan sebagai sebuah semikonduktor yang bisa mengatur adanya charge yang berbentuk dalam sebuah muatan yang nantinya akan bentuk sebagai memori yang akan membuat data storage. Boleh next. Oke, nah sebelum kita masuk lebih dalam, di sini kita akan menjelaskan mengenai fungsi atau prinsip kerja komputer memory storage dulu. Jadi di sebelah kiri ini ada gambar nansel, yaitu salah satu metode penyimpanan pada flash memory yang dipakai pada flash disk. Nah, nansel ini dia umumnya itu menjadi salah satu acuan untuk semua memory storage karena kurang lebih semuanya bentuknya sama dan mempunyai konsep yang sama. Jadi ada control gate dan floating gate. Nah, data yang disimpan pada memory storage ini berbentuk dalam muatan listrik, dan muatan listrik ini disimpan pada floating gate dan terrelasi antara dua isolator. Boleh next. Oke, nah untuk lebih detailnya fungsi prinsip kerjanya, jadi saat data pada memory card ini mau dihapus lewat komputer, maka perangkat memory card itu akan dialiri listrik melalui bagian substrat pada inlet source dan inlet drain. Nah, makanya muatan pada floating gate berpindah ke bawah ke substrat. Nah, lalu terus ketika sebuah data ingin di-save, maka dialiri sebuah voltage tertentu melalui control gate, maka muatan akan naik ke floating gate, dan jika data ingin dibaca atau sedang dibuka, maka dialiri V reference atau voltage tertentu juga ke control gate untuk membaca muatan yang ada di floating gate. Boleh next. Nah, ketika floating gate itu ada muatannya dan terbaca oleh komputer, itu adalah sebuah kode biner di mana menunjukkan angka 0 dan 1. Dan sebagai angka 0 itu yang ketika dia ada bermuatannya, dan kalau misalkan tidak ada, dia akan terbaca oleh angka 1. Makanya that's 1 and 0 means in binary number at computer programming. Boleh next. Oke, selanjutnya itu masuk ke sejarah dari komputer memory storage. Yang pertama itu diawali pada tahun 1936, yang mana pencetus itu adalah Alan Turing. Dia itu lagi PhD di satu universitas gitu, yang mana dia udah nyelesain satu penelitiannya yang berjudul On Compatible Numbers, yang mana pada saat itu ada John von Neumann ini mengenal dia dan tertarik untuk melanjutkan topik dari penelitian si Alan Turing ini. Turing, yang mana Alan Turing ini dia mendesain suatu mesin komputer yang masih rumit dan juga berbentuk fisik yang gede. Ya, selanjutnya itu pada sejarah tahun tahun 1944, itu pada bulan Agustus, yang mana penelitian ini diteruskan, yang mana para penemunya itu disebut dengan ENIAC, yang menemukan ENIAC, yang mana namanya itu adalah John Mauchly dan juga John Vesper, yang mana dia mengusulkan untuk pembangunan mesin yang disebut dengan Electronic Discrete Variable Automatic Computer, yang disingkat dengan EDVAC. Nah, selanjutnya itu dilanjutkan lagi pada tahun 1945, di mana von Neumann ini mengunjungi sekolah dari Moore dan melakukan suatu proyek dan menghubungkan angkatan darat untuk angkatan darat AS untuk mendistribusikan dan juga mengetik tentang penelitiannya. Yang mana penelitian tersebut membahas mengenai first draft of a report on the advantage, yang mana itu lanjutan dari sebelumnya, sehingga dia dikenal dengan sebagai arsitektur von Neumann, yang mana pada tahun yang sama itu Turing juga lagi menyempurnakan penelitian dia sebelumnya, sehingga dilanjutkan pada 1946-nya itu Turing itu mempresentasikan makalah dengan rinci dan eksklusif, yang mana dia memberikan desain yang lengkap untuk pertama kalinya mengenai komputer dengan memory storage yang disebut dengan ACE. Oke, selanjutnya adalah senyawa penyusun dari memory card itu sendiri. Di sini saya menggunakan contoh dari NAND flash memory karena tipe ini merupakan tipe flash memory yang paling sering digunakan
zaman sekarang. Kemudian untuk bagian penyusunnya sendiri bisa dilihat ada control gate, blocking oxide, ada floating gate, tunnel oxide, dan silicon substrate yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kemudian untuk material sendiri biasa menggunakan polysilicon, sedangkan untuk tunnel barrier sendiri menggunakan oxide nitride oxide atau ONO. Kemudian penggunaan silikon ini sangat biasa digunakan karena dapat membentuk native oxide atau lapisan pasif di permukaan keramik tersebut. Tetapi sepanjang perkembangan zaman, semikonduktor ini menggunakan uh, jenis material dari 1,5 nanometer hingga 0,5 nanometer, di mana untuk silikon ini sendiri atau polisilikon ini mengalami keterbatasan dan menyebabkan masalah kebocoran arus gate-nya itu sendiri. Kemudian untuk solusi sendiri adalah menggunakan silikon oxynitride atau SiON, di mana memiliki permitivitas dielektriknya yang tinggi dan memiliki kepadatan atau density yang tinggi untuk material sendiri. Kemudian sepanjang berkembangnya zaman juga, kita juga membutuhkan ketebalan oxide nitride oxide ini sendiri di bawah 10 nanometer, dan sehingga solusinya sendiri adalah kita biasanya menggunakan material dieelektrik HK berbasis hafnia pada floating gate sendiri. Bisa lihat di kanan, perkembangan zaman sendiri dari tahun 2011 sampai 2024 banyak menggunakan HK untuk interpoly dieelektrik materialnya itu sendiri, bisa dilihat, dan nanometernya sendiri mengecil dari zaman ke zaman. Oke, di sini saya membahas terkait perbandingan dari penggunaan polisilikon dengan metal seramik pada bagian material-material pada si NND flash memory ini sendiri. Bisa dilihat kesimpulannya sendiri, sebenarnya penggunaan metal atau metal nanokristal ini sendiri maupun high KD electrics dapat mengurangi kebocoran arus dan berbagai dampak buruk lainnya, seperti bisa dilihat di gambar skematik di samping. Dan penggunaan nanopartikel dengan dielektrik HK ini sendiri diharapkan dapat lebih lanjut meningkatkan kinerja untuk flash memory sendiri, dan penggunaan ini tentunya dapat memberikan peningkatan kapasitas dielektrik, kemudian juga mengurangi leakage atau kebocoran, dan peningkatan performa serta stabilitas thermal yang lebih baik. Di sini bisa lihat beberapa material dengan HK dielektrik yang dengan jenisnya yang berbeda-beda di sebelah kanan tabel. Selanjutnya itu ada struktur kristal dari beberapa memory storage, yang mana yang pertama itu adalah Dynamic Random Access Memory, itu disingkat sama DRAM, yang mana dia itu menggunakan jenis yang semikonduktor yang teracak dalam bentuk setiap bitnya. Oh, yang mana dalam sebuah sel memori itu biasanya terdiri dari kapasitor dan juga transistor, sehingga dia mempunyai basis itu teknologi metal oxide semiconductor atau MOS pada substrat silikon, yang mana transistor ini akan berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke kapasitor, sedangkan kapasitornya itu berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Nah, selanjutnya itu adalah Static Random Access Memory atau SRAM, yang mana dia itu menggunakan struktur bistable latch, yang mana terdiri dari 6 transistor yang berbentuk metal oxide semiconductor field effect transistor atau MOSFET, yang terdiri dari substrat silikon, yang mana silikon 4 transistor itu berfungsi membentuk dua inverter yang saling berhubungan, sedangkan dua transistor lainnya itu sebagai tambahan fungsi untuk mengendalikan akses penyimpanan selama operasi baca dan tulis. Next. Nah, selanjutnya itu ada flash memory, yang mana flash memory ini memiliki struktur transistor floating gate, yang mana ada floating yang bersifat konduktif, biasanya itu terdiri dari polisilikon. Nah, ada juga yang non konduktif, biasanya itu pada flash Sonos atau SONOS, yang mana setiap memori ini memiliki atau menyerupai metal oxide semiconductor field effect transistor ataupun MOSFET standar. Tapi dia itu memiliki dua gerbang ataupun memiliki dua gate. Nah, selanjutnya itu adalah SSD, yang mana SSD ini memiliki struktur berupa sel semikonduktor yang mirip dengan NAND pada flash memory dan juga DRAM, yang mana berbentuk seperti papan sirkuit tercetak. Yang mana sifat dari SSD ini bervariasi tergantung pada jumlah dari bit yang ada pada SSD. Baik, di sini merupakan diagram fasa dan penentuan komposisi dari senyawa-senyawa penyusun. Di sini saya menggunakan contoh jenis keramik, yaitu untuk pembuatan memory storage adalah dengan TiO3 dengan metode solder process. Di sini bisa dilihat
Proses pembentukannya sendiri pertama menggunakan proses kalsinasi pada suhu 700 hingga 800 derajat Celcius, karena merupakan waktu optimal untuk terbentuknya BaTiO3. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh sintering, yaitu pada suhu 1100 hingga 1400 derajat Celcius, sehingga tidak dapat terbentuknya poros dan mencapai titik maksimal di 40 mikrometer untuk diameter dari grain boundary itu sendiri. Oke, di sini untuk phase diagram ini sendiri, pada proses ini menggunakan komposisi BA dan TI sebanyak 1:1, yang menggunakan yang merupakan 50 atau 50% dari mol percentage itu sendiri. Dan proses ini sendiri tadi diawali dengan 700 hingga 800 derajat Celcius dan filtering pada 1100 hingga 140 1400 derajat Celcius. Dan kalau misalnya kita lihat di diagram samping, maka di sini sangat berada atau tepat berada di garis BaTiO3 bisa kita lihat. Jadi dari awal proses hingga akhir proses, struktur atau bentuk yang terbentuk dari keramik ini adalah sepenuhnya BaTiO3. Oke, selanjutnya ini ada properties dari bahan keramik pada komputer storage. Jadi umumnya yang dipakai dari sifat keramik ini adalah sifat dielektrik,nya itu yang menentukan seberapa besar semikonduktor dari si keramik itu sendiri. Boleh next. Nah, jadi teorinya itu cukup sama dengan teori optical ceramics dan magnetic ceramics, di mana di sini ada band teori yang menjelaskan kebutuhan suatu elektron agar bisa tereksitasi itu harus memiliki sebuah energi gap atau diberikan sebuah energi atau dari foton yang sebesar atau lebih besar dari energi gap antara valence band dan conduction band. Ini bisa dilihat ada 3 skema yang menunjukkan perpindahan elektron dari valence band ke conduction band menjadi sebuah conduction band yang bermuatan. Boleh next. Baik, di sini merupakan ketersediaan pengolahan mineral di Indonesia. Untuk tadi dari aplikasi RND Flash ini sendiri paling banyak digunakan oleh polikristalin, dan berbagai aplikasi lanjutannya atau teknologi lanjutannya itu sendiri tidak hilang dari penggunaan dari silikon itu sendiri. Maka dari itu untuk di Indonesia sendiri biasa kita menggunakan pasir silika, dan untuk ketersediaannya sendiri di Indonesia memiliki cadangan sebesar 330 juta ton untuk cadangan pasir silika. Dan pada tahun 2022 sendiri, Indonesia berhasil menghasilkan total volume produksi 3,07 juta meter kubik untuk pasir silika itu sendiri. Dan pastinya hal ini menandakan bahwa Indonesia sebenarnya mungkin untuk menjadi produsen dari memory storage itu sendiri, tapi tentunya teknologi yang masih belum memadai dan berbagai proses lainnya masih menjadi tantangan bagi Indonesia. Oke, dan tadi mengenai yang teman saya jelaskan juga ada hubungannya juga di sini Ba2 dan Ba3 vanadium 2O8 ini menunjukkan sebuah sifat dielektrik oleh suhu dan juga frekuensi yang secara langsung merubah konduktvitas pada keramik. Nah, jadi disimpulkan dengan ini energi aktivitas band gap, dielectric constant, kapasitansi material keramik seminimator dapat menentukan seberapa banyak memori yang dapat disimpan pada storage. Boleh next. Selanjutnya itu ada teknik manufacturing pada komputer memory storage, yang mana teknik itu sebenarnya ada 4 part. Yang pertama itu ada part satunya itu dari silikon. Dari silikon itu dibentuk menjadi wafer, yang mana eh, terdiri dari beberapa cara. Yang pertama itu dengan melakukan silikon ingot itu diolah, terus dibentuk menjadi fotolitografi, terus menjadi fotoresist dan juga di etch. Nah, sedangkan pada part 2-nya itu dia ditargetkan untuk membentuk layering pada wafernya dan juga membentuk complete circuit. Nah, yang mana terdiri dari layering dari aluminium, terus pembentukan pasifasi layering, terus diikuti dengan yang part ketiga itu adalah ada preparation dan juga testing. Itu tahapannya itu terdiri dari encapsulation dan juga electroplating, trim and form, dan juga burn and testing, dan juga yang terakhir itu adalah PCB assembly. Nah, yang part keempat itu ada part terakhir itu adalah modul assembly, yang mana terdiri dari screen print, soldering, dan juga post assembly quality testing, dan terakhir itu adalah shipment hingga bisa digunakan oleh konsumen. Oke, terakhir perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergerak dalam bisnis produksi komputer storage, untuk saat ini masih belum banyak perusahaan yang bergerak di komputer memory storage, hanya kurang lebih ada satu, yaitu TDI, Teradata Indonesia, yang dia memproduksi yang kita kenal itu adalah sebuah laptop bernama Axio, namun dia juga memproduksi sebuah RAM atau random access memory
itu dengan nama VC Pro yang dia jual menawarkan banyak variasinya itu berdasarkan memori, voltage, dan frekuensi. Boleh di next. Berikut sini ada referensi kami. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.